Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat matik yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama Ramadan Ceria, cerminan iman dan takwa. Untuk membersamai sahabat matik menjelang berbuka puasa, kita akan melanjutkan perbincangan di episode sebelumnya tentang indahnya perbedaan bersama narasumber kita Ustadz Maftuhin SPD. Selamat menyaksikan. Kembali lagi Ustadz, kita kembali ke dua metode yang dipakai oleh saudara kita yang ada di Indonesia khususnya Ustadz, yaitu metode dalam menentukan awal Ramadan dan awal Syawal, yaitu metode ru'yatul hilal dan wujudul hilal. Kira-kira kenapa kok mereka bisa berselisih atau berbeda metode? Kira-kira menurut antum bagaimana? Kembali lagi, tentunya teks Al-Quran dan Sunnah itu ada yang bersifat qot'i, ada yang bersifat dhonni, yang nanti insya Allah dijelaskan lebih dalam lagi. Kalau qot'i itu secara prinsip jelas, kalau dhonni itu masih multi tafsir, ya kan? Masih membuka banyak interpretasi dari para ulama. Nah, tentang masalah penentuan awal Ramadan dan awal Syawal untuk menentukan satu Ramadan dan satu Syawal itu sering menjadi buah bibir ketika mendekati Ramadan dan ketika mendekati Syawal gitu ya. Memang hal ini itu kalau di Indonesia ya kan tentunya ormas terbesar itu adalah NU dan Muhammadiyah. Kalau NU itu memegangi ru'yatul hilal. Tapi sebetulnya NU juga pakai hisab sebetulnya. Tapi yang dia pegang itu ru'yatul hilal. Di ru'yah hilal itu dapat di ru'yah atau dilihat. Kan begitu. Kalau Ru'yatul hilal ini kalau organisasi NU dipakai setelah hisab. Hisab dulu, kita memakai hisab dulu, kemudian dibuktikan dengan ru'yatul hilal. Nah, seperti itu. Ya, karena hisab itu semua sekarang pakai hisab, gitu ya. Tapi yang dipedomani sebetulnya itu pada ru'yatul hilalnya. Bisa dilihat enggak hilal itu. Nah, kalau Muhammadiyah ini pakai wujudul hilal karena Muhammadiyah sudah memakai ilmu falak. Yang mana secara teori kalau hilal itu sudah wujud di atas ufuk, di atas horizon, di atas cakrawala, maka otomatis sudah pergantian bulan. Kalau sudah pergantian bulan berarti sudah adanya bulan baru, setelah itu orang berpuasa atau berhari raya. Nah, sebetulnya secara singkat Ustadz, kalau kita baca karya ulama itu tentunya luar biasa. Perbedaan mereka mengutip dari Al-Quran, mengutip dari As-Sunnah, mengutip dari aqwal atau statement para ulama. Akan tetapi ringkasan seperti ini. Kalau metode yang menggunakan ru'yatul hilal, ini berpedoman dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa'in humma alaikum fa'akmilul iddata thalathin. Yang artinya sumu, berpuasalah masuk Ramadan liru'yatihi karena antum telah melihat hilal. Wa aftiru dan berhari rayalah, berbuka yakni berhari raya karena liru'yatihi melihat hilal. Maka di sini sudah jelas amarnya. Kalau kita belajar usul fikih kan amar, perintah, ya kan? Perintah Nabi Muhammad itu adalah menyuruh kita untuk meru'yah. Siam dan berhari raya itu berdasarkan ru'yah, tidak berdasarkan wujudul hilal. Oleh karena itu, meskipun secara teori hilal itu sudah wujud di atas ufuk horizon atau di atas cakrawala, tapi kalau belum bisa diru'yah karena cuma 1 derajat misalnya, maka itu nggak bisa dibuat patokan untuk berpuasa atau berhari raya. Karena belum bisa diru'yah. Gitu loh. Makanya dalam fikih kan usul fikih mengatakan al-amru fil haqiqatil wujud.
al-amru fil haqiqah lil wujub wa idza kana hunaka qarinatun tadullu ala an-nadbi awil ibah fayusrafu ila dzalik. Jadi awalnya itu amr, perintah itu untuk wajib. Apabila ada korina atau indikator yang menyebabkan amr atau perintah tadi diartikan sunnah atau ibaha, maka amr itu baru diartikan sunnah atau ibaha. Nah di sini nggak ada korina, maka itu tetap dilakukan, harus meru'yah. Nggak boleh dengan istilah wujudul hilal. Secara simpel seperti itu ya. Kemudian kalau wujudul hilal, ini berdasarkan hadis juga. Hadisnya yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Inna ummatun ummiyah, la naktub wa la naksuf. La naktub wa la naksuf. Asyahru hakada wa hakada, yakni marrotan tis'a wa ishrin wa marrotan salatin. Kita ini umat yang ummi. La naktub wa la naksuf. Nggak bisa nulis, belum bisa nulis, dan belum bisa berhitung. Makanya asyahru hakada wa hakada. Bulan itu sekian dan sekian. Kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Enggak kurang dari 29 dan enggak lebih dari 30. Nah, ini dijadikan dasar. Kenapa Nabi Muhammad kala itu menyuruh kita untuk meru'yah? Karena ada ilat. Ada satu sebab. Apa itu? Karena umat Islam ketika itu masih ummiyah. Belum bisa baca, nulis, dan hitung. Tapi ketika ilat atau penyebab itu telah hilang, kita udah pinter baca, pinter hitung, ya kan? Bahkan sudah ditemukan ilmu astronomi. Maka ngapain harus meru'yah? Sudah semakin modern. Iya, ru'yah itu kan digantungkan ketika kita belum bisa hisab, belum bisa baca, tulis, dan hitung. Tapi kalau udah bisa, ngapain harus meru'yah? Maka orang-orang yang menjadikan wujudul hilal sebagai pedoman, ini ilatnya seperti itu, penyebabnya seperti itu. Mereka berdalih juga al-hukmu yaduru ma'ala illati wujudan wa adaman. Hukum itu berputar, Ustaz. Menurut penyebabnya, ada dan tidak adanya. Kalau penyebab hukum ada, hukum tetap dipertahankan. Tapi kalau penyebabnya telah nggak ada, maka hukum tidak usah dipertahankan. Rasulullah menyuruh kita meru'yah karena ketika itu kita umat yang ummi. Tapi sekarang kalau kita nggak ummi, maka kita boleh hisab. Nah, seperti itu. Al-Quran juga mengatakan, surat Yunus ya, huwaladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi Allah menciptakan matahari, ya kan, sebagai sumber cahaya. Kemudian juga menciptakan bulan. Wa qaddarahu manazila, dan Allah menjadikan bulan ini punya tempat-tempat untuk beredar. Apa tujuan Allah? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian tahu bilangan tahun dan perhitungan bulan dan sebagainya. Berarti ini sindiran dari Allah kepada umat manusia. Ketika Allah menciptakan matahari dan rembulan, agar kita mengetahui bilangan tahun dan bulan, itu sindiran bagi Allah. Wahai umat, belajarlah kamu, ketika udah pinter, kamu akan mengetahui bagaimana menentukan tahun dan bulan. Nah, ketika itu, maka yang berpedoman kepada wujudul hilal, kita sekarang bukan umat yang ummi loh. Kita itu sekarang kaum intelektual. Maka pakai hisab, dan itu akurat. Makanya ketika hilal sudah wujud di atas horizon, di atas ufuk atau cakrawala, meskipun 1 derajat dan tidak bisa diru'yah, tapi tetap wujud, maka itu pergantian bulan, maka kita berhak untuk berhari raya, berhak untuk berpuasa dan berhari raya. Mengetahui wujudnya itu bagaimana, Ustaz? Ya kan pakai ilmu hisab, mereka punya teori tersendiri. Apa dulu pada zaman Kanjeng Nabi itu belum ada ilmu hisab atau ilmu falak? Tentu belum ada, karena Nabi telah mengatakan inna ummatun ummiyah. Ketika itu belum ada, belum secanggih sekarang. Dan bahkan Nabi pun itu ummi. Para sahabat juga banyak yang ummi ketika itu. Dengan berkembangnya teknologi, maka semakin berkembang dan semakin belajar. Sekarang aja misalnya gini, dinyatakan tanggal sekian akan gerhana bulan. Terjadi beneran nggak? Itu berarti mengalami proses ilmu. Dulunya kok salah. Duh, nggak tepat ini. Maka dikoreksi. Dikoreksi sampai tepat.
itu adalah merupakan ilmu yang dikaruniakan Allah kepada umat manusia. Seperti itu. Makanya yang berpedoman kepada wujudul hilal, monggo. Yang berpedoman kepada ru'yatul hilal juga monggo. Karena kedua-dua ini berdasarkan ijtihad syar'i yang benar. Begitu. Ini tidak benar. Yang nggak benar itu misalnya teori-teori misalnya mohon maaf yang rebowagi atau teori-teori Aboge kemudian menetapkan awal Ramadan dan awal Syawal menggunakan selendang imamnya, macam-macam yang tidak syar'i ini yang ditentang. Itu bid'ah itu namanya. Kalau ini adalah dalam lingkup syariat nggak apa-apa. Tapi tentunya para satu negara itu ketika mereka telah mendirikan satu kepemimpinan, ketika mereka telah memutuskan harusnya semua harus mengikutinya. Nah, mudah-mudahan di negara kita ini suatu saat kaum intelektualnya semakin bangkit dan mereka itu menjadikan hakim dalam hal ini menteri agama sebagai hakim untuk menghadapi perselisihan semua. Karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum keputusan seorang hakim, seorang yang diberikan wewenang itu akan membuang atau akan menghapus semua khilaf. Seperti itu, Ustaz. Demikian sahabat Matik, Masya Allah, ini penjelasannya sangat-sangat jelas. Jadi bisa ditarik kesimpulan, silahkan yang mau mengikuti metode Ru'yatul Hilal atau yang mau menggunakan metode Wujudul Hilal juga boleh. Nggak apa, itu seperti yang dijelaskan oleh beliau itu memenuhi hukum syariat Islam semuanya. Sesuai dengan ijtihad syar'i yang benar ya. Tapi begini Ustaz, di antara dua metode itu, kalau kita bandingkan ya, kalau kita kalah mengalahkan lah ya, itu dari dua metode itu mana kemungkinan yang lebih mendekati kebenaran, keakuratan gitu. Begini Ustaz, itu membicarakan masalah tarjih. Tarjih itu mengunggulkan satu pendapat dan memarjuhkan yang lain, tidak mengunggulkan yang lain. Tentu tarjih ini sifatnya subjektif, ya, bukan objektif. Ini masalah tarjih subjektif. Ketika kita buka-buka tentang masalah khilaf di antara para ulama, tentunya ketika mereka cenderung kepada ini, mereka akan mengunggulkan itu. Jadi kalau masalah tarjih itu subjektif, gitu loh, subjektif. Makanya ini saya juga telah menulis kitab ya, kitab perbedaan pendapat. Ada dua buku ini. Ini tak jelaskan secara cukup rinci tentang bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat. Masalah tarjih itu pasti, masalah pengunggulan pendapat itu pasti sifatnya subjektif, ya kan? Saya juga punya kecenderungan. Tentunya yang lain pasti juga punya kecenderungan. Nah, itu sifatnya subjektif. Ya kan? Ketika kita mengacu kepada ulama A mengatakan ini, ulama B mengatakan ini, tarjih dalam semua madhab fikih itu sifatnya subjektif, tergantung kapasitas intelektual masing-masing. Seperti itu. Nah, seperti itu sahabat Matik. Barangkali ada sahabat Matik yang mau mempelajari karya beliau ini yang dari depan, silahkan menghubungi beliau. Lanjut Ustaz. Seperti apa yang antum tadi katakan bahwa jika sebuah negara telah membuat katakanlah di Indonesia keputusan Menteri Agama, keputusan dalam ini keputusan Menteri Agama saja, dan juga diterangkan juga dalam ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa kita itu wajib mengikuti pemerintah, yaitu diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 59. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum ila akhir ayat. Itu kan berarti esensinya adalah kita wajib mengikuti pemerintah selagi pemerintah itu baik. Kalau nggak salah ini tafsirnya yang mengikuti pemerintah itu ghairul muqayyad itu. Kalau nggak salah. Kalau pemerintahnya nggak baik, ya udah nggak usah. Tapi kan dalam hal ini adalah Menteri Agama itu menentukan sesuatu yang baik, gitu ya. Posisinya orang yang tidak mau mengikuti pemerintah itu
Bagaimana? Apa bertentangan dengan ayat Al-Quran tersebut? Di awal telah kami singgung bahwasanya la yungkaru al-mukhtalafi wa innama yungkaru al-mujma'alaih. Sesuatu yang masih diperselisihkan oleh para ulama enggak boleh diingkari, dan sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para ulama maka boleh diingkari. Kan begitu ya. Nah, memang masalah penetapan awal Ramadan dan awal Syawal ini adalah merupakan sesuatu yang masih diperselisihkan, betul nggak? Maka pada dasarnya kita nggak boleh tabadul ingkar, saling mengingkari, betul nggak? Karena ini adalah dalam ranah ijtihad syar'i yang benar. Semuanya boleh berdasarkan ijtihad masing-masing. Akan tetapi kaidah ini punya mustathnayat, punya pengecualian. Di antara pengecualiannya adalah ketika seorang hakim, seorang yang punya sulta, yang punya otoritas dalam satu zona, satu wilayah, ketika dia menentukan satu keputusan, maka dia harus diikutin. Contohnya misalnya, saya seorang qadhi, seorang hakim. Antum adalah orang yang dilaporkan misalnya. Kemudian ketika itu saya memutuskan dengan mazhab saya. Misalnya keputusannya A, tapi itu tidak sesuai dengan mazhab antum. Maka antum nggak boleh menghujat saya. Karena saya sebagai seorang hakim, pemutus, itu memutuskan sesuai mazhab saya, itu nggak apa-apa. Makanya seorang hakim yang memutuskan sesuatu sesuai dengan pendapat mazhab dia, maka antum nggak usah mengkritik. Sekalipun yang dilaporkan itu berbeda mazhab. Iya, kayak gitu ya. Jadi nggak boleh mengkritik. Demikian juga dalam masalah khilafiyah fikih ya. Penentuan awal Ramadan, awal Syawal itu masih mukhtalafi nggak? Masih diperselisihkan. Dan itu sah nggak perselisihan itu? Sah. Akan tetapi ketika orang yang punya otoritas di satu zona, di satu wilayah, kok menentukan, maka itu dalam kaidah fikih itu harus diikutin. Kenapa? Karena innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Jadi imam itu diikutin, tidak hanya dalam sholat. Coba antum dalam sholat, tasyahudnya bisa 3 kali nggak? Tergantung imamnya kan. Kalau misalnya jugo-jugo antum rakaat pertama imamnya langsung tasyahud, antum tasyahud apa berdiri? Tasyahud kan? Lah iya. Jadi imam itu diikutin tidak hanya dalam sholat, tapi juga dalam bernegara, dalam berkehidupan bermasyarakat. Makanya ketika imam memutuskan satu keputusan, kok itu benar nggak melenceng ya, maka kita wajib ikutin. Nah maka di Indonesia, kritik saya di Indonesia ini, makanya mudah-mudahan muda-mudi Indonesia, para intelektual Muslim di Indonesia nantinya akan semakin cerdas dan semakin bersatu saja, agar mereka itu bisa menetapkan awal Ramadan dan awal Syawal itu sama gitu ya. Memang ikhtilaf itu rahmat, tapi ini adalah merupakan sesuatu yang sakral. Contohnya hari raya aja itu sakral. Jadi kalau sama itu bisa biar lebih kompak gitu aja. Biar lebih enak satu keluarga gitu loh. Kadang-kadang satu keluarga ada yang Muhammadiyah, ada yang NU itu rikuh kan begitu ya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Hukumnya apa hukumnya? Hukum itu berbeda-beda Ustaz. Hukum untuk intelektual beda dengan hukumnya rakyat jelata. Rakyat jelata kan tinggal ikut. Betul nggak? Kalau kaum intelektual ini harus kita saling sadar diri. Kita menanggalkan baju keegoisan kita duduk bareng untuk menentukan awal Ramadan dan awal Syawal. Gitu loh. Memang ikhtilaf rahmat seperti yang saya katakan tadi. Tapi dalam masalah yang sakral seperti ini, kalau bisa bersatu, kenapa tidak? Kayak begitu. Begitu sahabat Matik. Walaupun ikhtilaf ini terus berlanjut ya, udah puluhan tahun ikhtilaf awal Ramadan dan awal Syawal. Tapi alhamdulillah sahabat Matik, negara kita masih aman dan masih terjaga persatuan dan kesatuannya. Alhamdulillah. Yang penting kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz ya? Yeah. Bagaimana sahabat Matik? Menarik bukan? Dan tentunya banyak pengetahuan baru yang kita dapatkan. Nantikan episode selanjutnya di Ramadan Ceria. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.